Beredar di media sosial video seorang lelaki menganiaya anak kandungnya. Ibu korban melaporkan kasus penganiayaan ini ke pihak kepolisian. Menurut sang ibu, dirinya juga kerap mendapat penganiayaan sebelum mereka bercerai. Sang ayah pun menjawab tudingan penganiayaan. Menurut sang ayah, video tersebut merupakan video lama. Setelah peristiwa penganiayaan, hubungan dengan anak terbilang baik. Indrayana menambahkan mantan istrinya sengaja meramaikan video karena ingin memeras hartanya akibat perceraian. Padahal dirinya masih memenuhi kebutuhan hidup anak dan mantan istrinya 50 juta rupiah sebulan. Mantan istrinya pun kerap melakukan kekerasan terhadap anak dan dirinya sebelum mereka berpisah. Kedua belah pihak memiliki bukti masing-masing dan merasa benar. Namun, publik menilai kekerasan tidak dibenarkan meski dengan berbagai alasan. Cara penyelesaian konflik keluarga pun harus mempertimbangkan psikologis anak, agar anak tidak mendapat trauma mendalam dan membekas. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Perempuan Bicara bersama saya Balkis Manisang. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas soal apa yang sudah Anda lihat tadi sedikit di awal. Ini sebuah kasus yang pasti ironi untuk kita, di mana di tahun 2022 ini juga semangat untuk stop kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak dan perempuan sering kita gaungkan. Nah, tadi yang kita sudah lihat adalah sepotong dari apa yang mungkin saat ini sedang viral dan dibicarakan oleh publik. Vega, judul kita seorang pria siksa istri dan anak kandung. Ini menjadi buah bibir saat ini dan saya akan berbincang dengan narasumber saya yang sudah ada di meja Perempuan Bicara. Oke, saya apresiasi sekali kepada tentu mereka-mereka yang mau memberikan waktu dan berbagi ini di ruang publik. Tentu ini tidak mudah begitu ya. Saya perkenalkan dulu, di sini ada Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan yang hadir. Selamat malam Mbak Andi. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Kemudian di sebelah kanan saya ada Uni Febi Mutiara Nelson, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Uni, apa kabar? Selamat malam Balkis, baik. Balkis baik? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, baik, saya juga memperkenalkan ada Mbak Gusti Rosalin Ocha, atau saya panggil Mbak Ocha, sebagai aktivis perempuan dari Perempuan Merah Putih. Selamat malam. Selamat malam semua. Assalamualaikum, shalom. Baik. Semoga sehat semua ya. Sehat, baik Mbak Ocha. Oke, saya harus perkenalkan juga atas nama Raden Indrayana ya, Sofiandi, ini sebagai terlapor dari apa yang sudah Anda saksikan di awal pembuka acara Perempuan Bicara tadi. Saya sapa dulu dengan Pak Raden Indrayana Sofiandi sebagai terlapor dalam kasus ini. Selamat malam Pak Raden. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Pak Raden atau Pak Indra ini? Pak Indra aja, Mbak. Oke, Pak Indra. Oke, saya ucapkan terima kasih Anda mau memberikan waktu untuk memberikan klarifikasi. Kita tahu hampir sepekan ini media sosial cukup ramai dengan banyaknya video dan mungkin pengakuan dan statement testimoni yang pasti meng-highlight atau membuat nama Anda dipertanyakan publik begitu ya, Pak Indra ya. Nah, apakah benar Anda adalah terlapor dugaan KDRT yang diberikan atau dilaporkan oleh Ibu Keila Evelyn Yasir? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang betul saat ini kan sedang ramai ya terkait dengan kasus viral ini. Saya konfirmasikan bahwa betul saya terlapor dan saya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, saya sudah menghadap ke Polres Jakarta Selatan, memenuhi panggilan sebagai saksi ya, saat itu. Dan kemudian betul saya terlapor dari beberapa kasus yang dari video viral. Hanya saja mungkin saya di sini izinkan untuk saya pertama kali memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dengan kegaduhan yang terjadi, di mana sebetulnya ini adalah urusan pribadi ya antara saya dengan mantan istri saya atau ibunya dari anak-anak. Saya sendiri jujur saya tidak mau banyak berbicara mengenai alasan kenapa saya melakukan pemukulan ya. Mungkin nanti dibilangnya klise atau pembelaan, apakah itu tekanan pekerjaan, apakah itu
mungkin ada unsur provokasi. Saya tidak akan membicarakan hal itu, tapi saya lebih menyatakan bahwa saya bersalah sepenuhnya, bertanggung jawab, karena apapun alasannya tidak dibenarkan saya menyentuh anak dalam arti memukul, ya. Walaupun sebetulnya saya juga sempat dengar ya, Kak, boleh memukul anak kalau memang anaknya nakal dari sisi Islam, tapi mungkin tidak sekeras yang saya lakukan, ya. Dalam hal ini saya mohon maaf kepada mantan istri saya, Ibu Kaila Evelyn Yasir, kemudian juga kepada anak saya khususnya di rumah, ya. Dan saya juga mungkin juga harus sharing, saya juga minta maaf ke anak-anak saya dari pernikahan sebelumnya di Bandung, ya, yang sudah remaja dua-duanya. Karena mereka juga merasa tertekan juga dengan kasus ini, padahal mereka sendiri menyatakan bahwa mereka tidak percaya dengan video itu, karena mereka dibesarkan saya dengan ibunya terpisah, tapi tidak ada pernah melakukan kekerasan kepada mereka. Nah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi, ya. Saya sudah cukup mendapat sanksi dari publik, Mbak. Jadi saya nggak tahu ya. Sebenarnya saya nggak berharap sampai nomor handphone saya dipublish gitu ya. Saya 2 malam ini diteror oleh masyarakat. Ada yang ngajak duel, ada yang ngancam mau ngebunuh saya, ya. Terus ada juga yang ngomong kasar segala macam. Tapi saya anggap sebagai itu hukuman saya di dunia. Insya Allah saya berharap dengan hukuman di dunia seperti ini, hukuman saya di akhirat diringankan. Insya Allah saya berharap kayak gitu. Pak Indra. Nah kemudian juga. Ya, sebelum Anda meneruskan, berarti Anda mengakui Anda melakukan kekerasan pada perempuan dan anak, dalam hal ini adalah mantan istri dan anak-anak Anda. Boleh, tapi saya luruskan dulu ya Mbak, Ya. karena ada video yang beredar itu yang seharusnya tidak pantas. Kenapa? Waktu saya melihat video itu, saya kaget, karena video yang saya melakukan kekerasan kepada istri saya itu dibuat 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu, dan itu sebetulnya sudah SP3, sudah dicabut. Dan izinkan saya menjelaskan bahwa pada kasus itu bukan KDRT satu pihak, tapi itu adalah KDRT 2 pihak. Kebetulan saya bawa visum dari Rumah Sakit Jakarta yang menunjukkan bahwa saya pernah pecah gendang telinga dipukul oleh mantan istri saya. Maaf ya, saya juga mungkin harus menyajikan fakta gitu. Jadi kasus pemukulan kepada istri itu, ya mungkin yang sedang ditayangkan, itu adalah terjadi 10 tahun yang lalu. Ini 2012 yang Anda saksikan, Pak Indra? Betul. 2012, karena ini pun juga ya, visum saya waktu dipukul itu sekitaran 2012-2013, ya. Ini saya dapatkan dari Rumah Sakit Jakarta. Memang itu tidak pantas sekali, ya. Sebetulnya saya masih punya banyak visum yang lain selain Rumah Sakit Jakarta. Saya punya visum di Rumah Sakit Pertamina, cuman karena waktunya sudah lama, mereka butuh waktu lama untuk ngambil datanya. Saya pernah digigit di pinggang, sampai lukanya dalam, dan sampai sekarang masih berbekas kalau mau dilihat gitu ya. Tapi saya berpikir ya udahlah, itu kasus lama, untuk apa diangkat? Nah, saya agak sedih dan kecewa jujur aja, kenapa kasus lama yang sudah ditutup, sudah di SP3, itu diangkat lagi gitu loh. Saya nggak tahu tujuannya apa. Makanya saya mungkin minta para ahli di sini untuk cari tahu ya, sebenarnya tujuannya apa gitu loh diangkat seperti ini. Saya sih mengakui, saya salah, saya bersedia bertanggung jawab, apapun itu konsekuensinya, selain hukuman dari publik. Kalau misalnya saya harus bertanggung jawab secara hukum, silakan. Tapi tolong dipikirkan juga nasib anak-anak saya ke depannya gimana tanpa saya mencari nafkah untuk mereka. Gitu. Oke, Pak Indra, saya sedikit melihat bahwa Anda melakukan klarifikasi sebelum malam ini juga di media sosial. Betul ya? Saya klarifikasi itu adalah beberapa usaha Anda untuk mengklarifikasi soal dugaan mungkin penelantaran atau mungkin dugaan kekerasan pada anak, dan kemudian juga mohon maaf mungkin dugaan perselingkuhan yang lain-lain. Ini seperti apa Anda mau klarifikasi, Pak Indra? Jadi gini, mungkin kalau untuk dugaan kekerasan kan tadi saya sudah jelaskan ya. Itu betul ya. Tapi kalau misalnya memang saya tidak akan menjelaskan kasusnya seperti apa, lebih baik orang-orang menilai sendiri ya. Cuman logikanya gini, pada saat saya melakukan kekerasan itu kan logikanya kalau situasi yang benar pada saat seseorang bisa saja kan, karena di media juga diberitakan bahwa ibunya juga sering memukul anaknya kan. Saya menampilkan foto anak saya dengan benjol yang sebesar telur waktu kita berlibur di Bali. Itu dari pihak sana. Tapi gini, logikanya pada saat saya melakukan kekerasan, kalau memang seorang ibu yang benar-benar ibu melindungi anak, dia akan pasang badan, ya kan? Dia akan pasang badan, lebih baik ibunya yang dipukul bukan anaknya. Oke, tapi ini asumsi Anda ya Pak Indra ya? Asumsi dari logika ya? Baik, itu asumsi saya. Oke. Karena saya punya pemikirannya gini, sebenarnya tujuan bikin video ini apa gitu loh Mbak. Atau sebelum video itu pernah terjadi kekerasan yang lain yang tidak terekam, Pak Indra?
Saya nggak tahu apakah ada yang lain atau enggak, cuman saya logikanya gini, video yang saya lakukan kepada anak saya yang kedua, maaf ya saya agak bingung, Ya, karena ya. di media itu dibilang saya melakukan kekerasannya kepada Kelvin, padahal yang di video saya mukul itu kepada Kenneth yang nomor kedua ya. Dan Oke. itu setelah dipukul itu tidak terjadi apa-apa, maaf Mbak, saya butuh waktu untuk menjelaskan, tidak terjadi apa-apa, anak yang bersangkutan karena nakal main video online, malah ibunya yang mengadukan kepada saya, ini anak bukannya sekolah malah main video game, ngabisin GoPay dan lain-lain, maaf saya nyebutin ya, uang elektronik. Akhirnya saya terpancing karena emosi saya pukul dan di luar dugaan saya direkam ternyata. Oke. Nah kemudian setelah itu tidak ada apa-apa Mbak, dan video itu terjadi setahun yang lalu. Makanya di awal-awal saya ngeliat ada video di pertengahan tahun ini kita pergi makan di PIK ya, harmonis. Istri saya menyajikan pizza untuk saya. Kemudian Oke. di pertengahan tahun juga istri saya ulang tahun, kita rayakan sama-sama di Sabu Haji ya. Saya berpikir berarti mereka sudah menerima saya kembali dan sudah memaafkan saya. Tapi kenapa tiba-tiba video setahun lalu itu diangkat lagi, termasuk video 10 tahun lalu diangkat lagi. Menurut Saya Anda minta tidak, dari oke, jadi menurut Anda tidak, untuk diklarifikasi. baik. Jadi menurut Pak Indra tidak ada pemicu yang jelas kenapa diangkat lagi videonya? Saya sih sudah tahu sih ya Mbak, karena saya flashback ke 2012 tadi, saya dilaporkan ya, kemudian tujuannya adalah untuk saya minta maaf dan memohon untuk dicabut laporan. Oke. September tahun ini saya memutuskan keluar dari rumah. Kenapa? Untuk menghindari konfrontasi lebih jauh, karena dia masih tetap melakukan provokasi dan lain-lain ya. Sementara saya ada penurunan tingkat ekonomi, saya masukkan anak saya yang paling besar di SMP negeri supaya tidak ada biaya yang berat. Dia tidak setuju, harus balik lagi ke sekolah swasta dengan biaya yang tinggi. Nah, jadi saya pikir bahwa dengan saya keluar dari rumah menghindar keributan, dia kecewa gitu loh. Dia angkatlah semua video ini dengan tujuan yang sama, dilaporkan ke yang berwajib. Nanti begitu saya ditarik, saya minta maaf, kemudian mohon dicabut laporan. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Jadi saya minta bantuan mungkin ya dari para ahli untuk mengklarifikasi semua. Betul, ada para pakar di sini. Pak Indra, satu yang saya klarifikasi terakhir dulu. Jadi selain video-video yang tersebar, Bapak akui ada kekerasan yang Pak Indra lakukan. Tapi sebelum itu Pak Indra nggak tahu pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau tidak? Jadi gini, waktu 2010 tahun yang lalu terjadi itu pelajaran berharga buat saya, ya, pelajaran berharga. Saya dalam keributan setelah itu berusaha untuk menghindar, ya, jangan sampai menyentuh lagi, karena saya sudah pengalaman ya, sudah pengalaman berat. Malah saya lebih memilih kalau ada keributan saya pergi dari rumah, dari apartemen. Udahlah, saya keluar dulu dari apartemen, stay di hotel atau di mana gitu ya, sampai suasananya reda. Nah, saya agak bingung karena mungkin tidak berhasil memancing saya untuk melakukan hal yang sama, akhirnya diarahkannya ke anak gitu loh Mbak, diprovokasinya ke anak. Asumsi dari Pak Indra ya? Mungkin nanti masyarakat yang menilai sendiri ya, dari bagaimana video itu dibuat gitu loh. Baik, Pak Indra, kita tahan dulu. Terima kasih atas klarifikasi Anda. Kita harus jeda dulu di Perempuan Bicara. Kita harapkan supaya ini segera terselesaikan dengan adil-adilnya ya. Kita akan sambung Perempuan Bicara saat lagi. Anda masih di Perempuan Bicara, tapi karena memang harus ada konfirmasi dari yang bersangkutan terlapor yaitu Pak Raden Indrayana Sofiandi ya. Saya kasih satu klarifikasi terakhir dari Pak Indra, tadi mau menjelaskan soal status pernikahan ya. Karena tadi Anda di segmen pertama sudah mengakui bahwa ia melakukan kekerasan pada mantan istri dan anak. Lalu kemudian Anda menjelaskan soal marital status Anda. Silakan Pak Indra. Jadi mungkin ada pertanyaan banyak selain dari rekan-rekan saya yang mereka mendengar bahwa sudah bercerai sejak 2019 akhir. Tapi kok kenapa masih tinggal satu rumah ya, satu apartemen? Karena sebetulnya waktu itu setelah perceraian itu ada, saya nggak bilang pihak mana yang mendahului, tapi ada pembicaraan mengenai rujuk ya, mengenai karena kita berpikir demi anak gitu. Nah, saya berpikir gini, dengan perjalanan panjang saya dari pernikahan kita di 2008 sampai akhir-akhir ini sebelum kita setelah kita bercerai, saya berpikir ada beberapa yang harus diperbaiki deh. Saya juga mengakui, saya juga masih kurang sebagai kepala rumah tangga dan suami yang baik ya.
Nah, cuman saya nggak mau terjadi hal seperti misalnya kita rujuk dalam waktu singkat cerai lagi. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan, oke, kita kembali secara agama, ya. Kita melakukan secara agama Islam resmi, ada sertifikat, ya. Namun setelah berjalan beberapa bulan, ya, dari komitmen untuk memperbaiki itu tidak terlihat gitu loh. Jadi kembali ke kebiasaan biasa lama ya. Kebiasaan lama, saya nggak akan cerita deh kebiasaan lamanya apa ya. Oke. Cuman, nah gini, jadi dalam perjalanan setelah nikah secara agama itu, karena saya melihat tidak ada itikat baik perubahan, ya, akhirnya saya dalam beberapa kesempatan saya menjatuhkan talak kembali gitu. Baik. Nah, baik. cuman kenapa setelah talak itu ya kita masih bingung siapa yang mau keluar dari rumah nih gitu kan. Saya melihat ya dia kan jujur tidak punya pekerjaan. Saya pikir ya udah lebih baik saya ngalah, saya yang pergi gitu loh. Oke. Baik. Saya bawa badan doang ya, Pak. Saya bawa badan doang. Mungkin klarifikasi terakhir, saya bawa badan, hanya bawa baju yang dipakai di badan, bawa tas kerja, ya. Saya masuk. Sekarang saya hidup dari satu hotel ke hotel lain, ya. Sedikit-sedikit beli baju baru untuk kerja gitu yang kurang lebih seperti itu, Mbak. Saya ngalah karena saya laki-laki, saya bisa tidur di kolong jembatan pun saya siap gitu. Baik Pak Indra, pertanyaan saya terakhir kepada Anda, apapun alasan pemicu dan mungkin yang membuat Anda menjadi emosi, apakah benar untuk melakukan kekerasan pada perempuan dan anak, Pak Indra? Tidak dibenarkan. Saya mungkin harus meneriakan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Jangan pernah dicontoh apapun alasannya, tekanan pekerjaan, provokasi dari istri, ya. Lebih baik kalau perlu seperti yang saya lakukan, lebih baik saya keluar dari apartemen, ya, menghindar. Seperti itu. Saya mengakui kesalahan saya. Oke. Dan saya bilang, saya menerima sanksi publik, sanksi sosial, dan saya siap menerima sanksi hukum. Cuman tolong masyarakat jangan hanya bilang, Pak Indra harus pakai rompi merah. Pikirkan anak-anak saya. Saya masih memenuhi kebutuhan tempat tinggal, ya. Kendaraan yang dipakai Ibu Kaila dua-duanya masih leasing atas nama saya. Ya. Baik Pak Indra, sorry. Dan rumah yang dijual dan lain-lain. Uang makanan bulanan sekolah anak-anak. Oke, ya. saya harus kasih. Tolong dipertimbangkan. Baik Pak Indra, saya harus kasih porsi juga yang adil. Terima kasih Pak Indra sudah memberikan waktu dan klarifikasi kepada Perempuan Bicara secara live. Kami hargai itu dan kita ikuti proses hukum. Terima kasih Pak Indra, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Oke, saya harus perkenalkan kepada pemirsa Perempuan Bicara. Di sini ada Ibu Kaila Evelyn Yasir sebagai pelapor, ya, atau dalam hal ini korban. Ibu Evelyn, terima kasih sudah hadir di Perempuan Bicara. Sama-sama. Selamat malam semua. Terima kasih untuk undangannya malam ini. Baik, didampingi juga oleh pendamping ya. Ini agar secara psikologis juga untuk ketenangan dari Ibu Evelyn. Ibu Sri, terima kasih sudah mendampingi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Ibu Evelyn. Bu Evelyn, kita sudah lihat semua posting Ibu, semua testimoni Ibu, dan kita sudah dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Indra. Apa yang mau Anda katakan dari situ? Silahkan. Apa yang dikatakan oleh Pak Indra itu seperti apa? Beliau kan tidak pernah merasa salah ya dari dulu gitu kan. Apa yang tadinya saya juga tidak ingin melapor ke Polres Jakarta Selatan yang sekarang sedang dalam perjalanan ini ya gitu. Ya. Namun saya juga udah pengen hidup tenang ya, ingin hidup tenang dengan anak-anak gitu. Kejadian 5 September itu membuat saya shock ya. Ini gitu. tahun? 2022. Oke. Dan itu kedatangan beliau ke apartemen itu diam-diam. 5 September 2022. Betul sekali. Ketika saya berada di luar kota, jadi anak-anak tidak ada saya di apartemen, tidak ada yang mendampingi. Gitu. Beliau datang, lalu dengan alasan ke security mau tengok anak-anak. Padahal anak-anak tidak bisa dihubungin. Padahal kenyataannya kan anak-anak ini sudah diblok, tidak bisa berkomunikasi dengan beliau. Tuh. Dia alasan ke security, akhirnya dia bisa naik ke atas kan, diizinkan oleh security. Nah di atas itu sendiri ada tindak kekerasan lagi kepada Kelvin, anak pertama saya. Itulah yang menjadi alasan saya untuk melapor. Sebetulnya kejadian yang dulu-dulu sudah mau saya lupakan ya. Berusaha untuk dilupakan. Mau. Oke. Mau ya, tapi itu tidak mudah ya gitu loh. Oke. Melupakan itu semua tuh tidak mudah. Tapi karena ada pemicu penjemputan ini ya, atau kemudian Bu Evelyn bereaksi dengan memposting video-video ini? Bukan, saya memposting itu karena memang pelaporan itu kan prosesnya lama sekali ya, lama sekali.
Saya juga merasa dengan anak-anak itu merasa terancam gitu, tidak Ya. tenang di rumah. Kan kami tidak ada laki-laki dewasa ya di Ya. rumah gitu. Pengamanan security juga terbatas. Ya. Makanya saya, kepada siapa lagi saya harus meminta bantuan untuk bisa proses hukum di Polres Jakarta Selatan berjalan cepat gitu. Dulu juga pernah ada di Sudah berapa lama berjalan tidak selesai? kurang lebih 4 bulan, luar Oke. biasa. Oke. Tuh. Oke, 4 bulan pelaporan tapi tidak ada. Betul sekali. Jadi ini yang menjadi dorongan, alasan. Betul sekali, karena saya sudah bingung ya. Oke. Semua video-video ini memang ada di alat atau milik dari Bu Evelyn. Betul, itu hanya salah satu contoh saja, namun saya memiliki bukti ratusan video gitu. Ratusan video. Betul Tapi yang sekali. hanya keluar kita lihat ini ada beberapa ini. Betul. Jadi ini hanya puncak gunung es saja dari yang Anda rasakan. Ada atau banyak alami? yang lebih parah lagi ada, Oke. namun kita tidak menampilkan di media ya. Oke. Jadi yang mohon maaf sekali Bu Evelyn, yang kita lihat yang Anda kemudian tadi kata penjelasan dari Pak Indra ini 2022 itu yang mengambil siapa Bu? Mohon maaf. Kadang-kadang yang mengambil dulu kan ada pembantu di rumah atau misalkan anak saya. Karena kalau kita tidak ambil video tersebut kan kita tidak ada yang membantu, yaitu kita tinggal di apartemen. Ya. Agak kesulitan kita untuk teriak ke bawah, minta tolong gitu. Makanya kami Semata-mata. harus ada bukti. Oke. Kalau tidak ada bukti seperti itu, tidak bukti video, apa yang bisa kami. Oke. Jadi bukan Ibu contoh Saya ya. tidak sengaja video itu kan, itu Oke. secara spontan dan memang itu untuk bukti kan bahwa beliau itu melakukan kekerasan kepada kami. Namun itu pun setelah saya selesai rekam, Ya. ya saya bertolong anak saya tidak membiarkan. Bukannya yang beliau katakan itu, kenapa ibunya tidak pasang badan? Seharusnya apapun itu kan kekerasan tidak boleh terjadi, karena saya di masa kecil saya pun saya tidak pernah mendapatkan kekerasan dari kedua orang tua saya. Walaupun saya juga broken home ya gitu loh. Orang tua saya berpisah, namun saya tidak pernah mendapatkan kekerasan dari keluarga saya. Dari orang tua terutama ya. Saya anak paling kecil. Oke. Kakak-kakak saya juga tidak pernah melakukan kekerasan. Iya. Berapa lama pernikahan ini usianya? Sudah dialami? Ya saya mengenal beliau ya kurang lebih 14 tahun ya. Memang perkenalan yang singkat, saya tidak mengenal karakter beliau Lebih dalam ya? betul sekali. 14 tahun yang dirasakan itu, mohon maaf Bu Evelyn, berapa lama kekerasan terjadi? Iya, dari 1 minggu setelah kami menikah juga sudah ada. Wow. Jadi selama 14 tahun? Ya, kurang lebih. Alasan bertahan? Semua perempuan mungkin tujuan menikah ingin memiliki keluarga, pelindung. Tujuan saya ibadah, karena saya sudah tidak memiliki orang tua kan gitu. Jadi berharap pada sosok orang tua dari... Betul sekali. Iya. Oke. Selama 14 tahun, tapi kita dari kesaksian Ibu Evelyn, hanya mungkin 2-3 video yang sempat kita lihat di publik ya, dan itu juga pasti sulit sekali untuk memutuskan berbagi itu dengan publik. Oke, sebelum saya kembali ke Bu Evelyn, sambil menarik nafas dulu ya, kita harus break dulu. Kita juga akan dengarkan bagaimana posisi dari keduanya ini, mungkin Uni, Feby, dan Mbak Andi, dan Mbak Ocha juga sebagai artis perempuan, sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, kembali di Perempuan Bicara, kita sudah mendengar tadi dari terlapor dan pelapor, yaitu terlapor Pak Indra dan juga pelapor Ibu Evelyn. Saya mau dengar dulu, tadi alasan, saya mau ke Uni Feby dulu ya. Uni Feby, sebagai pakar hukum pidana,
pertanyaan besar dari Pak Indra, apakah saya sudah di SP3 video yang pertama, lalu kemudian kejadian lagi, terus mencoba rujuk lagi, kejadian kekerasan lagi, rujuk lagi, apakah itu bisa digunakan untuk pelaporan KDRT? Silakan Uni. Iya, baik. Untuk yang kasus 2012 ya, yang sudah di SP3, tentu ada alasan SP3-nya kenapa. Misalnya kurangnya alat bukti, gitu ya, atau itu bukan merupakan tindak pidana. Nah, kalau seandainya kurang alat bukti, ada alat bukti baru, itu bisa dibuka lagi. Kasus yang sama? Kasus yang sama, SP3. Itu yang pertama. Tinggal daluarsa, apakah dalam waktu 12 tahun itu masih masuk daluarsa atau tidak. Nah, tapi sekarang kita lihat setelah itu kan ada lagi, dan ada lagi. Ya. Nah, ada lagi itu ya bisa selama memang ada alat buktinya, cukup dengan 2 alat bukti. Dan untuk KDRT itu sebenarnya undang-undang sudah mempermudah. Dia tidak sama dengan tindak pidana umum. Karena KDRT itu cukup 1 saksi saja, saksi korban saja, didukung dengan 1 alat bukti lain, itu harusnya bisa jalan. Oke. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kesulitan untuk membuktikan atau mengumpulkan alat bukti. Ini kalau dari segi teori dan undang-undangnya. Tapi dalam Ini pakai undang-undang apa saja? Undang-undang KDRT. KDRT, oke. Ya, di undang-undang KDRT itu kalau di undang-undang menggunakan KUHP, kalau bukan terhadap yang untuk KDRT misalnya penganiayaan, itu harus tetap 2 alat bukti. Oke. Ya kan? Tapi kalau KDRT memang meringankan dalam pembuktiannya. Di situ cukup 1 saksi saja dan itu saksi korban, plus didukung dengan alat bukti lain, itu sebenarnya sudah terpenuhi untuk dapat bisa masuk ke dalam. Jadi pertanyaan Pak Indra tadi bahwa saya udah baik-baik aja makan pizza bareng, merayakan ulang tahun bareng, terus kemudian dilaporin, itu gimana logikanya? Iya, logikanya kekerasan ya tetap kekerasan. Kapan itu terjadi, ya saat itulah laporan itu bisa dibuat. Selama ada bukti? Selama ada bukti. Dan bukti itu tadi saya katakan cukup dengan 1 saksi saja. Kalau di dalam tindak pidana umum kan 2 saksi ya, baru dapat dikatakan sebagai berarti alat bukti. video bukan alat bukti? Ada saksi korban dan ada saksi ibunya yang melihat itu kalau terhadap anak. Tambah visum. Dan tambah lagi kalau ada video itu sebagai pendukung saja. Kalau video kan memang di Indonesia belum diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Jadi saya simpelnya Uni, hak dari pelapor untuk menggunakan materi-materi itu untuk pengaduan atau pelaporan kapanpun? Iya, itu kapanpun. Oke. Ya tinggal ya banyak hal lah, kalau untuk KDRT itu banyak hal yang perlu dipikirkan memang. Apakah ini kan terjadi gara-gara begini. Tadi Bu Kela mengatakan ini cukup lama sampai nggak jalan baru dia mengunggah gitu ya. Nah masalahnya adalah seperti ini. Cukup lama memang untuk kasus KDRT tadi saya katakan undang-undangnya sebenarnya mempermudah untuk melakukan pembuktiannya. Tapi dalam prakteknya hampir sebagian besar itu lama memang prosesnya. Kenapa? Nah itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa bisa lama gitu ya. Jadi maksudnya pilihan untuk membuat viral yang dilakukan oleh Kay Lifeline? Saya mau menjelaskan begini, bahwa di dalam ilmu viktimologi ada ilmu yang berbicara tentang korban ya Mbak. Nah di dalam ini itu si perempuan tadi dan anak tadi yang merupakan korban KDRT itu udah victimisasinya itu udah secondary victimization. Di mana dia sudah mengalami 2 kali menjadi korban. Pertama korban dari KDRT-nya, yang kedua korban dari sistem peradilan pidananya. Baik, itu yang jadi PR. Itu yang menjadi PR. Saya mau ke Mbak Andi. Mbak Andi, apa yang membuat pelaporan ini suka lama di kepolisian? Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama kami kalau di Komnas Perempuan dari tahun 2001 ya melakukan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga melakukan kompilasi, dan khususnya pasca Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga dikeluarkan di tahun 2004, hampir sebagian besar atau mayoritas dari laporan yang masuk itu tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Termasuk di dalam tahun ini kami dari Januari sampai November itu sudah sekitar 3.000-an kasus, dan mayoritasnya adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Paling banyak kekerasan terhadap istri atau kekerasan terhadap anak. Untuk kekerasan terhadap anak, selain dengan menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga dapat menggunakan atau merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena itu treatment juga bisa jadi berbeda antara kekerasan terhadap istri atau kekerasan terhadap anak. Dan dalam kasus kenapa laporan bisa lama? Nah ini yang jadi sebetulnya hal yang juga perlu kita perhatikan. Tapi sebelum sampai di sana, saya ingin menyampaikan begini, seringkali ini kasus yang banyak kami amati. Korban itu dan pelaku ataupun pelapor dan terlapor itu hidup dalam siklus kekerasan.
Jadi mereka akan pertamanya mengalami kekerasan yang intens banget, marah-marahan, terus berusaha untuk berdamai kembali, terus berulang, dia berulang begitu, berputar-putar gitu ya. Dan selalu ada keyakinan bahwa kehidupan akan berubah. Semua baik satu maupun lainnya akan berubah sikap. Tetapi pada akhirnya ternyata dia menggulung saja seperti satu sirkuit gitu ya, satu siklus yang bolak-balik gitu. Dan bisa jadi dia kemudian menjadi semakin intens. Pada banyak situasi juga kemudian ini tidak dilaporkan sebagai kasus kekerasan, tetapi dilaporkan sebagai perselisihan terus-menerus yang biasanya berakhir pada perceraian. Jadi kalau kita lihat di Badilak, angka tertinggi itu adalah akibat perselisihan terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan. Dalam kasus Ibu Keila berulang sampai ke perceraian sudah nih? Ya, saya nggak, ini kalau untuk kasusnya Bu Keila dan Pak Riz tentunya kami perlu dengarkan lebih lanjut ya untuk bisa betul-betul mengikutinya. Nah tetapi masalah yang lain adalah juga memang di banyak situasi setelah dilaporkan itu tidak bisa segera. Nah ada banyak alasan yang bisa diajukan oleh pihak penyelidik. Tetapi dari Komnas Perempuan kami sebetulnya justru mendorong agar ada aturan yang lebih baku. Saat ini di Mahkamah Agung kita tahu ada Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman untuk melakukan persidangan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Di Kejaksaan sudah ada pedoman jaksa nomor 1 tahun 2021. Nah di kepolisian nih yang kita nggak punya. Akibatnya disparitas tentang bagaimana penyidikan itu dilakukan kadang-kadang membuat korban menjadi sangat frustasi. Bahkan menjadi semacam keyakinan publik harus viral dulu baru berjalan. Nah ini yang kemudian membuat seolah-olah korban ditantang untuk memviralkan bukti-buktinya. Yang bisa jadi justru nanti akan menyulitkan. Baik, dan ini dilakukan oleh Ibu Evelyn. Oke, terima kasih Mbak Andi. Saya mau ke Mbak Ocha. Mbak Ocha sebagai aktivis perempuan dari Perempuan Merah Putih, saya nggak bilang mendukung atau tidak mendukung, tapi sudah benarkah atau tepatkah yang dilakukan oleh Bu Evelyn? Kembali lagi misalnya tepat tidak tepat ya, menurut saya kembali lagi kita melihat ke anak. Itu kembali lagi ke naluri masing-masing ya. Kita melihat kembali ke anak, kenapa ini anak terlahir, apakah mereka meminta anak ini minta dilahirkan? Tidak, mereka tidak minta dilahirkan. Kemudian terjadilah perselisihan antara kedua orang tua, yang mungkin orang tua kan namanya kita hidup pasti akan ada permasalahan ya. Yang menurut saya tadi membutuhkan teknik atau cara berkomunikasi yang baik antara kedua belah pihak tadi. Nah, dikategorikan setuju tidaknya menurut saya tadi dari pihak Ibu Evelyn tadi melakukan hal itu. Ibu Evelyn mungkin sudah mengetahui sendiri alasannya apa, kenapa beliau melakukan itu beliau sudah mempunyai alasan tersendiri. Kemudian juga Bapak Indra mungkin juga punya alasan tersendiri mungkin yang kita tidak tahu. Ini ada urusan apa nih mereka? Ini urusan internal mereka. Kalau saya dari tadi sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak, saya lebih concern terhadap anaknya. Tolong ini anak butuh lingkungan yang sehat, butuh mereka berkembang, mereka butuh sekolah loh, mereka butuh berteman dengan seperti teman-teman pada layaknya yang kemudian dengan kasus seperti ini bergulir terus. Memang sebetulnya begini, bergulir terus jadi mungkin apa yang diharapkan tadi Ibu Evelyn punya tujuan sendiri, Pak Indra juga punya tujuan sendiri. Yang pastinya harapan saya tadi mewakili teman-teman tadi dari masyarakat juga, harapannya adalah segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak dan anak ini tolong dong diselamatkan segera mungkin. Saya kasihan. Karena sebenarnya wilayahnya anak-anak ini adalah bermain, kemudian mengeksplor dunia, mengeksplor sesuatu yang mereka maunya apa. Gitu. Jadi lepas dari permasalahan orang tua, saya dibilang setuju tidak setuju sebenarnya stop mengeksploitasi anak dengan permasalahan orang tua duduk bersama, selesaikan masing-masing. Dengan cara yang bagaimana ada areanya kok orang tua berbicara. Seperti itu. Terima kasih Mbak Ocha, kita akan masih sambung lagi sama-sama. Perempuan Bicara saat lagi, kita akan dengarkan bagaimana Ibu Evelyn juga ya setelah mendengar masukan dari para pakar dan didampingi oleh advokat Ibu Sri ya, pendamping dari kuasa hukum. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya langsung ingin melanjutkan mungkin kesempatan kepada Ibu Keila Evelyn ya. Tadi kan terlapor Pak Indra
mengatakan bahwa saya sudah sempat ekonomi turun tapi dipaksa menyekolahkan anak di tempat yang mahal dan lain-lain, itu Anda mempublikasikan itu dan merasa sebagai korban juga di sana, Pak Indra. Bagaimana, Bu Evelyn? Oke. Beliau mengatakan ekonomi turun. Turun. Gitu. Tapi yang saya lihat ya, karena saya tidak pernah selama rumah tangga saya kan tidak pernah tahu keuangannya ya. Yang saya tahu itu pun cari tahu teman saya ya Kasakus berapa gajinya, ratusan juta loh ya gajinya, tapi nggak tahu lari kemana. Karena dari awal saya menikah dengan beliau juga saya sudah bekerja. Setelah lepas saya bekerja juga saya ada usaha ya gitu. Untuk menghidupi saya sendiri. Namun kebutuhan anak-anak kan sebagai ayah seharusnya memang tanggung jawab beliau ya. Kalau ekonomi turun oke, gitu. Gajinya itu di atas rata-rata ya seorang karyawan. Lalu yang saya lihat dan mungkin teman-temannya atau siapa yang follow IG aslinya ya, bukan IG-nya yang sekarang. Bisa melihat mungkin di situ lifestyle-nya seperti apa. Beli sepeda harga ratusan juta, dan baju sepedanya luar biasa mahal gitu kan. Itu beliau memang apa ya, memprioritaskan untuk kebutuhannya pribadi gitu loh. Ini yang mendorong Ibu Evelyn mempublikasikan? Oh bukan. Mempublikasikan itu karena memang proses hukum kemarin saja. Oke, jadi soal saya juga tidak mudah untuk saya karena mengumpulkan keberanian untuk membuka itu ke publik itu luar biasa, tidak mudah. Betul. Jadi terutama itu untuk anak-anak juga kan tidak mudah ya. Oke. Ada Ibu Sri, mungkin saya mau tanya sedikit. Jadi apa yang mandek dihukum? Kan kalau orang mendengar kan ini 3 bulan, pelaporan September, sekarang bulan Desember. Berarti baru 3 bulan mandek nih. Tapi sudah dianggap mandek, apa yang jadi perspektif dari pelapor? Karena gini, pada dasarnya intinya itu ya laporan itu tidak segera ditindaklanjuti. Kami dari PH sudah beberapa kali menanyakan SP2HP yang selalu dijanjikan oleh kepolisian. Tetapi itu tidak pernah kami terima. Beberapa kali sudah PH kami dari kantor menanyakan juga belum ada tindak lanjutnya. Dengan kelelahannya Bu Keila, anaknya diperiksa di P2TP2A itu yang harusnya dalam waktu sebulan itu selesai, 3 kali pertemuan selesai ada hasil, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Anak harus bolak-balik ke situ karena katanya yang harus meriksanya izin, sakit atau apa banyak. Jadi anak ini dalam keadaan sekolah kita udah situ nggak jadi. Jadi udah terlalu letih menunggu berlama-lama proses hukum di kepolisian di P2TP2A sehingga akhirnya memuncak terjadilah seperti ini. Kami sebagai PH juga sebelumnya tidak menduga sampai seperti ini. Jadi ini pilihan dari Ibu Evelyn? Pilihan dari Ibu Keila karena sempat beberapa waktu yang lalu Bu Keila juga pernah ada sedikit bermasalah, diviralkan, akhirnya selesai masalah itu. Baik. Bu Keila ada yang mau diklarifikasi? Dengan pihak kepolisian juga akhirnya berdamai. Semoga ini bisa membantu. Satu klarifikasi Bu Keila, ada satu yang diposting oleh Pak Indra di Instagram barunya bahwa Anda juga melakukan hal yang sama, yaitu kekerasan pada anak, betul atau tidak? Itu saya memiliki saksi ya. Ada saksi dan ada bukti lengkap, baik foto, baik video. Kekerasan itu bukan saya yang lakukan, tapi beliau. Jadi diputar balikan? Betul. Dan itu ada buktinya? Ada, saya banyak saksi. Ada saksi. Jadi setiap kejadian saya selalu ada saksi. Ini mohon maaf, ini juga dari beliau tidak pernah ada saksi satupun. Mohon maaf Bu Keila, jadi anak sendiri mengakui ini dilakukan oleh, mohon maaf ya, ibu atau bapak? Ya anaknya sendiri kan di polisi, anak tidak bisa dipus pada saat tanpa tekanan dari saya, dan anak tuh diperiksa polisi juga sendiri, tidak ada yang mendampingi. Baik, dan ibu yakin ada buktinya ya? Jelas, saya segala sesuatu apa yang saya posting bisa saya pertanggungjawabkan karena segala sesuatu ada fakta dan kenyataannya betul seperti itu. Saya mau jadi harapan terakhir dari Bu Keila dengan kasus ini sudah menjadi sorotan publik seperti apa? Harapan saya semoga masalah ini cepat selesai.
proses hukum berjalan dengan semestinya ya. Oke. Tidak dilama-lamain lagi, terutama dari pihak P2TP2 ya. Iya. Itu yang luar biasa. Kami laluin cukup panjang ya. Baik, itu yang diharapkan. Diharapkannya ya semoga Cepat ada selesai. keadilan untuk saya dan anak-anak. Oke. Dan mungkin seluruh perempuan, anak-anak yang tidak berani speak up seperti saya. Oke. Permintaan Bu Keila Evelyn adalah proses hukum jalan. Oke. Betul. Satu quote sederhana dari masing-masing pakar. Saya kasih yang paling penting yang harus diutamakan apa? Silakan Mbak Ocha, singkat saja. Harus ada ilmu bersosial media, ilmu dalam berkeluarga, artinya sudah siapkah menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu. Kalau Baik. tidak siap, sudah tidak usah. Kasihan anak ini. Baik, Mbak Adi. Kalau ada kesempatan untuk memberikan pesan, malah saya ingin mendorong pihak kepolisian untuk memastikan tadi pedoman penyelidikan bagi perempuan berhadapan dengan hukum itu dipercepat dan juga menguatkan unit perempuan dan anak karena dari awal kan rencananya menjadi direktorat yang memungkinkan untuk memiliki kapasitas yang lebih utuh gitu ya dan juga lebih kuat untuk bisa membantu perempuan-perempuan yang melaporkan kasusnya maupun yang berhadapan dengan hukum. Uni Febi silakan. Satu quote singkat. Satu quote singkat artinya pertama adalah bahwa sistem peradilan pidana itu harus jalan. Ya. Karena dengan tidak berjalannya sistem peradilan pidana akan menimbulkan tindak pidana baru. Dan akhirnya akan menimbulkan korban-korban baru juga. Jadi tolong sistem peradilan pidana itu jalankan dengan sebagaimana mestinya agar tidak timbul lagi masalah-masalah baru setelah sistem itu tidak berjalan. Baik, terima kasih Uni, terima kasih Mbak Ani dan juga Mbak Ocha sebagai pakar-pakar kita yang hadir di malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Sri dan terima kasih kepada Ibu Evelyn. Tipis saja Bu, saya nggak bisa kasih waktu sedikit aja. Saya pesan, orang tua adalah fotokopi buat anaknya. Perlakuan orang tua akan dicontoh oleh anaknya. Tolong bagi orang tua semua harus siap menjadi orang tua, menjadi contoh bagi anaknya. Baik, terima kasih Ibu Sri. Kita doakan ini bisa mempercepat juga salah satu semangat untuk pihak kepolisian menyelesaikan masalah dari Ibu Evelyn atau Ibu Keila Evelyn dan juga Pak Indra. Untuk siapa? Tentu untuk kebaikan anak-anak juga yang ada di sekitar konflik rumah tangga ini dan mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan pada perempuan dan anak. Terima kasih sudah bergabung di Perempuan Bicara. Saya terima kasih kepada tentunya Ibu Keila sudah berbagi, Pak Indra juga sudah memberikan waktunya. Selamat malam.